Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yang diintisarikan. Nama kelompok 1 Agung Dwi Saputro, Ajeng Heni Kusumawati, Vera Aprilia. Prinsip-prinsip belajar yang diintisarikan oleh Rothwell 1961. 1. Prinsip kesiapan readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Seseorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. 2. Prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjajakan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu ini seyogianya didorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Berkenaan dengan motivasi ini ada beberapa prinsip yang seyogianya kita perhatikan. 1. Pengetahuan tentang kemajuan yang dicapai dalam memenuhi tujuan mendorong terjadinya peningkatan usaha. 2. Pengalaman tentang kegagalan yang tidak merusak citra diri siswa dapat memperkuat kemampuan memelihara kesungguhannya dalam belajar. 3. Sikap yang baik untuk belajar dapat dicapai oleh kebanyakan individu dalam suasana belajar yang memuaskan. 3. Prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seorang guru akan dapat memahami murid-muridnya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Berkenaan dengan persepsi ini ada beberapa hal-hal penting yang harus kita perhatikan. A. Tingkat perkembangan dan pertumbuhan para pelajar akan mempengaruhi pandangannya terhadap dirinya. B. Cara bagaimana seseorang melihat dirinya berpengaruh terhadap perilakunya. Dalam suatu situasi, seseorang pelajar cenderung bertindak sesuai dengan cara ia melihat dirinya sendiri. C. Semua siswa tidak dapat melihat lingkungan yang sama dengan cara yang sama. 4. Prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Beberapa hal yang dapat diperhatikan. A. Perasaan pelajar mengenai manfaat dan kemampuannya dapat mempengaruhi perilaku. Jika ia gagal mencapai tujuan, ia akan merasa rendah diri atau prestasinya menurun. B. Tingkat keterlibatan pelajar secara aktif mempengaruhi tujuan yang dicadangkannya dan yang dapat ia capai. C. Pelajar akan dapat menerima tujuan yang dirasakan akan dapat memenuhi kebutuhannya. 5. Prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran seyogianya mempengaruhi perbedaan individual dalam kelas, sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Berkenaan dengan perbedaan individual, ada beberapa hal yang perlu diingat. A. Para pelajar membutuhkan variasi tugas, bahan, dan metode yang sesuai dengan tujuan, minat, dan latar belakangnya. B. Pelajar cenderung memilih pengalaman belajar yang sesuai dengan pengalamannya, masa lampaunya, yang ia rasakan bermakna untuknya. C. Pelajar yang didorong untuk mengembangkan kekuatannya akan mau belajar lebih giat dan bersungguh-sungguh. 6.
Prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Berkenaan dengan proses transfer dan retensi, ada beberapa prinsip yang harus diingat. A. Bahan yang bermakna bagi pelajar dapat diserap lebih baik. B. Transfer hasil belajar dalam situasi baru dapat lebih mendapatkan kemudahan bila hubungan-hubungan yang bermanfaat dalam situasi yang khas dalam situasi yang agak sama dibuat. C. Penelaahan bahan-bahan yang faktual, keterampilan, dan konsep dapat meningkatkan retensi dan nilai transfer. Ketujuh yaitu prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Proses belajar itu dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut berbagai aktivitas mental. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar kognitif. Yang pertama, bentuk-bentuk kesiapan pembendaharaan kata, kemampuan membaca, kecakapan, dan pengalaman berpengaruh langsung terhadap proses belajar kognitif. Yang kedua, dalam pemecahan masalah, para pelajar harus dibantu untuk mendefinisikan dan membatasi lingkup masalah, menemukan informasi yang sesuai, menafsirkan dan menganalisis masalah, dan memungkinkan berpikir menyebar. Yang ketiga, hasil belajar kognitif akan bervariasi sesuai dengan taraf dan jenis perbedaan individual yang ada. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif. Sesungguhnya, proses belajar afektif meliputi dasar yang asli dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses belajar afektif. Yang pertama, sikap lebih mudah dibentuk karena pengalaman yang menyenangkan. Kedua, belajar afektif dapat dikembangkan atau diubah melalui interaksi guru dengan kelas. Yang ketiga, pelajar dapat dibantu agar lebih matang dengan cara membantu mereka mengenal dan memahami sikap, peranan, dan emosi. Kesembilan, proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Berkenaan dengan hal itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di dalam tugas suatu kelompok akan menunjukkan variasi dalam kemampuan dasar psikomotor. Yang kedua, faktor lingkungan memberi pengaruh terhadap bentuk dan cakupan penampilan psikomotor individu. Yang ketiga, latihan yang cukup yang diberi dalam rentan waktu tertentu dapat membantu proses belajar psikomotor. Kesepuluh, prinsip evaluasi. Jenis cakupan dan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Penilaian individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk menilai. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Individu yang berinteraksi dengan yang lain pada dasarnya, ia mengkaji pengalaman belajarnya, dan hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kemampuannya untuk menilai pengalamannya. Berkenaan dengan evaluasi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, evaluasi memberi arti pada proses belajar dan memberi arah baru pada pelajar.
Yang kedua, kekurangan atau ketidaklengkapan evaluasi dapat mengurangi kemampuan guru dalam melayani muridnya. Yang ketiga, evaluasi terhadap kemajuan pencapaian tujuan akan lebih mantap bila guru dan murid saling bertukar dan menerima pikiran, perasaan, dan pengamatan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.